Puji Tuhan. Halo adik-adik, apa Hai kabar? teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Puji Tuhan, hari ini kita mau memberikan sebuah pujian buat Tuhan. Kita mau bilang, I love you Jesus, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kita juga mau bilang, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengasihi kami. Yuk! Adik-adik, sebelum kita mulai memuji Tuhan lagi, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Sekarang kami ingin memuji nama Tuhan. Lebih lagi, kiranya Tuhan menolong kami untuk beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Yule, sama aja yuk. Kemana? Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan serta Yesus. Yuk kita nyanyi jalan-jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Adik-adik, kakak tahu hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Tetapi tetap percaya ya, meskipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, Tuhan tetap sayang sama kita. Yuk kita pujikan biar gunung-gunung beranjak. Biar gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Dan bukit-bukit bergoyang.
ya benihnya supaya bisa berbuah. Yuk kita nyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Shalom adik-adik. Nah, tadi sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman. Sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu hari ini mau belajar tentang firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami dan sertai kami sehingga kami boleh mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang di sini pernah lihat domba? Kalau ada domba pasti ada siapa? Ayo. Betul, ada gembala. Nah, hari ini kita mau cerita tentang apa ya? Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita dari Yohanes 21. Yohanes 21. Sebentar, mari kita buka dulu ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Oke, Kak Wasto akan membacakan buat kita semua ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, adik-adik, panjang ya pembacaan kita hari ini. Nah, setelah beberapa minggu yang lalu, Kak Citra cerita ya tentang Tuhan Yesus menampakkan diri di depan murid-muridnya di tepi danau Tiberias. Nah, pada waktu itu setelah mereka sarapan, Tuhan Yesus ngobrol nih sama si Petrus. Kalau di situ ditanyakan Simon ya. Simon dengan Petrus itu sama seperti Wastu dan Bondan begitu. Jadi itu orang yang sama. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus bertanya sama Petrus ini, Petrus, apakah kamu mengasihi aku?"
Nah, Petrusnya jawab, "Iya Tuhan, aku mengasihimu." Lalu Yesus bilang lagi ke Petrus, "Kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku." Nah, Tuhan Yesus bertanya hal yang sama kepada Petrus 3 kali. Nah, adik-adik, pernah nggak kalian ditanya sama orang tua atau guru hal yang sama sebanyak 3 kali atau 4 kali? Nah, berkali-kali. Rasanya bagaimana? Sedih ya? Nah, itu juga yang dirasakan sama Petrus ketika dia ditanya sama Tuhan Yesus sampai 3 kali loh adik-adik. Dijawab, "Ya Tuhan, aku mengasihimu." Dia sedih sebenarnya, kok sampai 3 kali ya? Apa Tuhan itu tidak percaya begitu ya? Nah, tapi di sini Tuhan bukan sedang tidak percaya sama Petrus, tapi Tuhan itu sedang meneguhkan atau menguatkan Petrus untuk siap menggembalakan domba-domba. Nah, domba-domba di sini siapa sih? Apakah Petrus akan jadi penggembala domba, bawa domba ke kanan ke kiri begitu? Enggak, adik-adik. Nah, yang dimaksud domba-domba ini adalah umat Tuhan, ya. Nah, terus gimana caranya untuk jadi gembala yang baik? Nah, seperti kita tahu ya, Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik. Nah, kalau kita mau menggembalakan yang baik, nah kita harus mencontoh Tuhan Yesus. Nah, siapa yang di sini mau jadi gembala yang baik? Siapa? Oke. Loh, Kak, tapi aku masih kecil. Apa aku bisa menggembalakan domba-domba atau umat Tuhan? Nah, gimana ya caranya? Kak Wastu punya ada 4 bagian yang akan kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama gimana sih caranya jadi gembala yang baik? Nah, masih ingat nggak ceritanya tentang Tuhan Yesus menyelamatkan domba yang jatuh ke jurang? Nah, Tuhan Yesus menolong domba itu atau membiarkan domba itu jatuh? Betul, Tuhan Yesus menyelamatkan. Nah, untuk jadi gembala yang baik, hal pertama yang kita lakukan adalah menolong sesama kita. Ya, yang pertama menolong. Menolong gimana, Kak? Aku kan masih kecil, gimana cara nolong? Nah, pernah di sini lihat mama repot? Nah, kalau mama repot ditolongin atau papa repot ditolongin. Atau kalian pernah punya teman yang jatuh dari sepeda? Nah, kalau mereka jatuh dari sepeda, apa yang kamu lakukan? Syukur. Atau ditolong? Nah, yang benar adalah ditolong ya adik-adik. Nah, itu yang pertama, menolong sesama. Bagian yang kedua, kalau mau jadi gembala yang baik, itu gimana? Adik-adik, kalian tahu nggak kalau domba itu binatang yang bodoh? Dia kalau nggak dianterin, nggak dibimbing, dia akan tersesat. Nah, makanya kalau gembala yang baik itu dia akan mengantarkan domba-dombanya untuk makan di padang rumput yang hijau, terus dianterin ke air yang tenang supaya mereka bisa minum. Nah, itu namanya melayani. Gembala yang baik itu pasti akan melayani domba-dombanya. Oh, dombanya belum makan nih. Ya, dicarikan ke tempat makan. Makannya domba apa? Rumput kan? Ya dibawa ke padang rumput. Wah, dombanya haus habis makan. Nah, domba-dombanya ini digiring untuk pergi ke sungai atau mungkin tidak ada sungai di situ. Si gembala itu harus menimba air dulu dari sumur, terus dikasih ke tempat supaya si domba-domba ini bisa makan, bisa minum dengan tenang. Nah, yang kedua adalah melayani, ya. Bagian ketiga yaitu mengasihi. Loh, Kak, yang melayani tadi gimana ya, Kak? Aku kan masih kecil. Nah, adik-adik siapa yang di sini punya suara bagus? Nah, Kak Wasu tahu beberapa dari kalian punya suara yang bagus.
Nah, mau ndak kalian melayani Tuhan, memuji Tuhan? Terus kalau pas kita sekolah minggu, kita ibadah, kalian memuji dengan baik, nggak selengean, nggak guyon sendiri, tapi kalian memuji Tuhan dengan baik. Nah, begitu. Itu caranya melayani. Yang ketiga, yang tadi keputus ya. Nah, yang ketiga ini mengasihi. Coba ada di sini gembala yang nggak sayang sama domba-dombanya. Nah, Tuhan Yesus aja sayang ya sama domba-domba. Nah, yang hilang aja dicari, apalagi yang nggak hilang ya, pasti juga dirawat. Nah, bukti kasihnya Tuhan. Nah, jadi gembala yang baik adalah mengasihi kita. Kita ini domba-dombanya. Nah, karena kita mau belajar jadi gembala, kita harus mencontoh Tuhan Yesus. Jadi, gembala yang baik seperti Yesus, mengasihi domba-dombanya. Nah, kalian sayang nggak sama teman-teman kalian? Sayang kan? Nah, kalau sayang sama teman-temannya, boleh nggak dinakalin? Boleh nggak diusilin? Nah, nggak boleh ya. Jadi, kalau kita mau mengasihi, hal yang paling simpel, ya jangan usil sama temannya, ya. Disayang, kita berbagi. Nah, itu namanya mengasihi. Bagian keempat adalah setia. Setia tuh gimana sih? Nah, setia itu artinya tidak meninggalkan apapun yang terjadi. Seorang gembala yang baik itu adalah gembala yang setia. Setianya gimana? Nah, kalau domba-dombanya sedang dalam bahaya, apakah gembala ini akan pergi ngumpet untuk menghindar dari bahaya? Tidak, tapi gembala yang baik itu pasti akan datang duluan, berdiri paling depan untuk menghalau musuh-musuh, ya. Nah, jadi gembala yang baik itu tidak takut sama bahaya karena dia punya hati yang setia. Setia sama domba-dombanya, sayang sama domba-dombanya, mau melayani domba-dombanya, dan apa tadi? Mau menolong domba-dombanya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar 4 hal untuk menjadi gembala yang baik. Meskipun kita masih kecil. Nah, ya. Tapi kita tetap bisa menjadi gembala yang baik. Gembala yang baik tuh nggak harus punya jemaat yang banyak atau umat yang banyak atau pengikut yang banyak. Kamu sayang sama teman-temanmu, sayang sama orang yang dari sekelilingmu, itu sudah jadi gembala yang baik. Ya, tadi yang pertama apa? Betul, menolong ya. Gembala yang baik itu siap menolong. Yang kedua, apa? Iya, betul. Melayani. Gembala yang baik itu pasti siap untuk melayani. Yang ketiga, betul, mengasihi. Ya, seorang gembala yang baik itu pasti menolong, melayani, mengasihi. Dan yang keempat, apa? Iya, betul, setia. Ya, tidak meninggalkan domba-dombanya dalam bahaya. Nah, gampang kan adik-adik? Gak susah-susah sekali kan? Nah, mari kita sama-sama belajar ya untuk menjadi gembala yang baik. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan menolong kami untuk mendengar firman hari ini. Tuhan, kami sungguh ingin menjadi gembala yang baik. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk kami boleh menjadi gembala yang baik bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sekian dulu firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Shalom teman-teman. Nah, kalian tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Wastu kan? Sekarang Kak Nat mau ajak teman-teman semua untuk membuat sebuah aktivitas. Nah, di hari ini kita akan membuat gambar domba seperti apa yang sudah diceritakan oleh Kak Wastu tadi. Tapi sebelum kita membuat aktivitasnya, kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dulu ya teman-teman. Oke, yang pertama, karena kita akan menggambar, maka kita membutuhkan pensil.
Nah, di sini Kak Nat pakai pensil dan juga penghapus kalau nanti ada yang salah dan Kak Nat perlu untuk menghapusnya. Adik-adik juga ya. Kemudian di sini Kak Nat membutuhkan warna hijau. Kalian bisa pakai apa aja. Bisa pensil warna, bisa spidol, bisa cat air atau yang lainnya. Di sini Kak Nat punya contohnya nih. Ada pensil warna. Di sini ada 2 pensil warna, ada yang tua dan ada yang muda. Hijau tua dan hijau muda. Kemudian di sini Kak Nat juga punya 2 spidol. Ada spidol yang besar dan ada spidol yang kecil. Nah, kalian bisa pakai apa aja ya, terserah kalian. Yang penting warnanya harus hijau. Kemudian sebagai alas untuk menggambar, kita membutuhkan kertas putih seperti ini. Yang kosong dan bersih ya teman-teman. Kalian bisa pakai kertas gambar atau kertas biasa seperti yang Kak Nat punya ini. Kemudian untuk adik-adik kelas balita yang belum bisa menggambar, tenang aja, kita bisa menggantinya dengan kapas. Nah, di sini Kak Nat juga menyiapkan kapas. Kalian bisa minta mama atau papa kalian ya untuk kapasnya. Kemudian di sini Kak Nat juga punya lem sebagai alat perekatnya nanti. Kalian juga bisa meminta bantuan mama papa kalian jika kalian mengalami kesulitan dalam menemukan alat dan bahan yang kita perlukan. Oke teman-teman, karena kita sudah mengumpulkan dan menyiapkan alat dan bahannya, kita langsung mulai aja ya. Nah teman-teman, sekarang kita akan menggambar domba yang tadi sudah Kak Nat bilang. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat huruf U. Tapi huruf U yang kita buat ukuran besar karena ini adalah kepala dari si dombanya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Setelah itu kita akan membuat rambut dari si dombanya. Caranya adalah dengan kita membuat awan di atas huruf U yang tadi sudah kita buat. Seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kita buat telinganya ya di sebelah kanan dan juga kiri. Kita membuat seperti bentuk oval, seperti bentuk telur seperti ini. Kalau kalian tahu bentuk telur, nah telinganya bentuknya mirip nih yang akan kita gambar. Seperti ini kira-kira. Kemudian kita buat mata dengan membuat titik hitam yang agak besar. Jumlahnya 2 buah ya teman-teman. Kemudian untuk mulutnya kita seperti membuat huruf Y besar. Nah, kita bikin garis di tengah. Kemudian garis miring sebanyak 2. Nah, seperti ini. Nah, kepala dari si dombanya sudah jadi. Kalian kalau ingin menebali seperti yang Kak Nat lakukan, bisa banget. Nah, kalian tebalin seperti ini ya. Oke, atau opsi lain kalian menggunakan spidol seperti yang Kak Nat lakukan. Jadi gambar yang kita buat akan terlihat rapi-rapi teman-teman. Seperti ini. Oke. Kemudian sekarang kita akan membuat badannya. Kita akan membuat awan-awan lagi, tapi kali ini awannya besar teman-teman. Kita akan membuatnya seperti ini. Nah, gimana? Besar sekali kan teman-teman? Nah, seperti ini. Ini adalah badan dari dombanya, dan kita akan membuat ekor di sini. Seperti bentuk telur. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalian bisa warnain dengan warna hitam seperti yang Kak Nat lakukan. Telinganya juga bisa ya teman-teman. Nah, dombanya hampir jadi nih teman-teman. Sekarang kita akan menggambar kaki dari dombanya. Caranya adalah kita mulai dari kaki yang bagian belakang ya teman-teman. Kita buat garis, lalu agak melengkung seperti ini. Nah, terus seperti ini teman-teman. Kita hubungkan dan kita beri warna seperti ini ya. Oke.
Kakinya domba ada berapa? Ayo jumlahnya. Bener banget ada 4. Jadi kita juga harus menggambar 4 kaki ya di sini teman-teman. Oke. Jangan sampai lebih, jangan sampai kurang ya teman-teman, karena nanti nggak akan jadi domba dong. Nah, seperti ini. 2 kaki belakang sudah, sekarang kaki yang bagian depan. Kita akan menggambar. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk adik-adik balita, jangan khawatir kalau kalian belum bisa menggambar. Kita akan membuat opsi lain dengan menggunakan kapas dan juga lem ya. Oke, tapi sebelumnya kita akan menggambar dulu kepalanya. Seperti tahap yang tadi. Oke, teman-teman, kapas yang sudah kita siapkan tadi, kita akan mencapik-capiknya seperti ini ya. Kita potong kecil-kecil seperti ini, sampai menjadi seperti ini. Nah, domba kita sudah jadi nih teman-teman. Sekarang, sebagai pelengkapnya, Kak Nat akan membuat rumput-rumputan. Kita menggunakan pensil warna yang tadi sudah kita siapkan ya. Kalian bisa menggunakan pensil warna atau pewarna hijau lainnya. Bisa cat air, bisa spidol. Nah, rumputnya gampang kok, seperti ini aja. Nah, ini Kak Nat langsung menggambar dengan spidol. Maaf teman-teman, ini adalah pensil warna. Tadi warna hijau tua, kemudian ini warna hijau muda. Biar cantik. Tuh, kita menggambar masing-masing satu domba, satu rumput. Nah, Kak Nat ingin memberi tugas untuk kalian supaya kalian menggambar sebanyak 3 buah domba. Tidak hanya 1, tetapi 3 domba. Nah, karena ada 3 domba, maka setiap domba harus diberi 1 rumput ya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, gimana tadi aktivitasnya? Seru bukan? Nah, tadi kan kalian sudah membuat domba, baik dari kapas atau menggambar menggunakan pensil atau spidol. Nah, kalian boleh menunjukkan hasil karya kalian ke orang tua kalian ya. Di sini Kak Nat juga akan menunjukkannya kepada kalian. Tara, ini adalah hasil aktivitas dari Kak Nat. Di sini ada yang menggunakan kapas dan ada yang menggunakan spidol biasa. Jangan lupa, tiap domba juga punya rumput masing-masing 1 ya. Nah, kenapa sih kok Kak Nat mintanya gambarnya harus 3 dombanya? Nggak boleh 1 aja. Nah, karena kalian ingat nggak teman-teman? Waktu tadi Kak Wastu menyampaikan firman-Nya, berapa kali Tuhan Yesus memberi perintah kepada para murid-Nya untuk mengembalakan domba-dombanya? Iya benar banget, sebanyak 3 kali Tuhan Yesus memberikan perintah yang sama. Maka dari itu, Kak Nat meminta kalian semua untuk menggambarnya sebanyak 3, supaya kita juga mudah dalam mengingat firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan. Nah teman-teman, Kak Nat juga mau mengingatkan nih bahwa yang memiliki tugas untuk mengembalakan domba-domba Tuhan itu bukan hanya para murid saja, tapi juga kita sebagai anak-anaknya. Kita juga bertugas dan juga mendapatkan perintah untuk mengembalakan domba-domba Tuhan. Nah, untuk menutup persekutuan anak kita pada pagi hari ini, Kak Nat akan menutupnya dalam doa ya teman-teman. Mari semuanya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu dan juga berkat-Mu kami boleh melaksanakan ibadah anak Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala penyertaan-Mu dan kami juga boleh mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya dalam kehidupan kami tidak hanya mendengar, tapi kami boleh melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, selesai deh ibadah anak kita pada pagi hari ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di ibadah anak selanjutnya.